mencari kerajaannya yang jauh lebih mulia, berdiri di hadapannya dengan hamba segeranya. Hatiku sekarang puji dia, sebab mulianya bagianku. Hatiku sekarang puji dia, sebab mulianya bagianku. Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga Kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga Kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Katakan shalom. Sama kanan kirinya juga damai sejahtera Tuhan ada di antara kita. Amin. Baik, sebelum kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini, saya ajak Bapak Ibu untuk membaca di ayat di Mazmur 150. Multimedia bisa dibantu. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lantang ya. 3, 2, 1. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdencing. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita di tempat ini kita mau sepakat bahwa kita nggak hanya datang sebagai rutinitas, tapi kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini kita memenuhi panggilan Allah bagi umatnya. Kita yang sudah percaya, kita ini ditentukan dan telah dipilih dan ditentukan sejak dari semula untuk menjadi miliknya. Dan saat ini kita dipanggil Dia untuk kita beribadah kepadanya, untuk kita memuji dan menyembah Dia. Seperti yang dikatakan di Mazmur, pujilah Dia dengan apapun itu yang kita miliki saat ini, dengan segala kekaguman kita. Mungkin kita melihat bahwa ya Allah memang luar biasa, Allah memang dahsyat, aku mau memuji Dia. Tapi bersyukur bahwa Injil menunjukkan kedahsyatan Allah di dalam satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatannya, kedahsyatannya, keperkasaannya, dan kasih-Nya dicurahkan bagi kita semua. Untuk itulah kita ada di tempat ini Bapak Ibu, untuk kita memuji dan mengagumi Dia, untuk kita menyembah Dia karena Yesus Kristus yang sudah lakukan bagi kita semua. Amin. Mari kita mengingat segala perbuatan dahsyat Tuhan Yesus atas hidup kita, karena Ia telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Ia memberikan kehidupannya bagi kita, supaya kita yang kehilangan kehidupan ini, supaya kita yang mati ini beroleh kehidupan karena Yesus Kristus Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita. Oh, thank you Lord. Nyanyikan mazmur dan pujian. Mari bermazmur bagi kemuliaan. Buat segala hal yang Kau buat Yesus. Naikkan syukur, ku naikkan puji, mengagumimu Tuhan, karena Kau hebat, karena Kau dahsyat, karena Kau mulia, karena Kau ajaib, karena Kau setia, karena Kau saja aku ada. Memujimu,
nyembahmu Tuhan. Mari bersorak, mari memuji, mari bermasmur bagi Dia, menyembah Dia saja. Kau mulia, kau mulia, mulia. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau. Kehidupan kami Tuhan ada saat ini semuanya karena Yesus Kristus. Segala apa yang Kau perbuat Tuhan di atas kayu salib Tuhan Yesus, kami mau selalu mengingatnya Tuhan. Dan oleh karena itulah Tuhan kami ada di tempat ini. Oleh karena itulah Tuhan kami memuji dan menyembah, kami bersyukur. Thank you Lord Jesus. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Sekali lagi katakan. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari semula. Mari kita bangkit berdiri dan mengucap syukur kami. Katakan. Darahmu dicurahkan menggantikan
Dengan segenap hati kita nyatakan, oh, darah-Mu dicurahkan, menggantikan setiap kami, waktu Kau mati biarku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Engkau layakkan untuk terima kasih karunia dan keselamatan. Karena Engkau Yesus setia, ku bersyukur, ku bermazmur, ku tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Dengan segenap hati katakan, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorak yang dahsyat, ucapan syukur kita di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau berikan Yesus untuk kami semua sebagai juru selamat kami. Maka kami mau bersorak-sorai saat ini hanya di dalam nama Yesus. Mari semuanya siap memuji Tuhan, katakan amin. Beri semangat kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus memilih engkau. Mari masuk gerbang yang bersyukur.
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, membesarkan agung namanya. Puji dia, Pujikan Tuhan sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhan kata, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Ratu sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya mau dengar suaranya Bapak Ibu semuanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Oh kau baik, sebab Tuhan baik, baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sekali lagi. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sekali lagi katakan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, yeah. Sukacita kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, amin. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, Ikut kehendak-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan di dalam masa lalu. kasih-Mu terbesar, Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka
Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kita belajar lagu baru ya, bahwa hanya Dialah sukacita kita. Wah, pujian syukurku, Pujian syukurku gunakan bagiku, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagi kami Tuhan. tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, dalam sukacita-Mu bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. boleh menari buat Tuhan. Enggak ada kolek ya biasanya di sini yang kasih-Mu, Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. mana suaranya? Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Adik-adik Rocky boleh maju ke depan. Kita mau berdoa untuk gereja anak. Oke. Mari Bapak Ibu, kita mau memberkati anak Rocky di tempat ini. Kita arahkan tangan kita mau memberkati mereka. Tuhan, hari ini kami bersepakat bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Kami memberkati setiap anak yang boleh Tuhan percayakan buat setiap kami di rumah rohani ini untuk kami bina, untuk kami bimbing. Biarlah Tuhan, mereka di tempat ini bukan hanya sekedar penuhin tempat duduk gereja, tapi mereka boleh berfungsi, mereka boleh terlibat sebagai tubuh Kristus yang sedang dipersiapkan untuk mereka memimpin generasinya, supaya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sekalipun mereka masih kecil, mereka juga orang berdosa yang butuh anugerah Tuhan. Biarlah itu menjadi
kesadaran mereka sejak mereka kecil Tuhan, bahwa hanya anugerah saja yang mereka butuhkan, hanya Allah Tritunggal saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Biarlah hari semakin hari mereka boleh sadar bahwa Kristus adalah satu-satunya yang terpenting dalam kehidupan mereka, melebihi kasih mereka kepada orang tua, melebihi kasih mereka kepada saudara-saudara, pemimpin mereka, guru-guru mereka. Mereka lebih mengasihi Engkau, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kami percaya hikmat, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan itu menjadi bagian mereka. Engkau telah mati buat mereka, Engkau telah menyelamatkan hidup mereka, nyawa mereka. Engkau sudah menebus kehidupan mereka sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang masa depannya, karena masa depan mereka ada di tangan Tuhan yang kuat itu, dan tidak ada satupun yang dapat mengambil mereka dari tangan Bapa yang kuat itu, bahkan kerajaan maut pun tidak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga memberkati setiap guru-guru yang telah Engkau persiapkan, telah Engkau perlengkapi untuk mereka mengajar. Biarlah hanya Injil Kerajaan Kristus yang boleh disampaikan dan boleh mereka serap walaupun mereka masih kecil. Tapi kami percaya Roh Kudus dengan kasih karunia, dengan belas kasihan-Mu itu membuat mereka mengerti pesan Injil yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar mereka boleh bersuka cita bersama-sama menikmati keindahan Kristus di saat mereka beribadah. Di dalam nama Yesus yang siap beribadah, katakan amin. Shalom NGCC, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Anda dapat memberi persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja ataupun melalui QR, melalui aplikasi-aplikasi yang tercantum di samping saya. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan secara cash, maka Bapak Ibu bisa mengambil amplop di meja asyir di belakang. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita semua berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas setiap berkat anugerah yang telah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur karena pengorbanan-Mu di kayu salib sudah menebus dosa kami. Kami mengucap syukur juga pada kesempatan kali ini kami diizinkan untuk mengumpulkan persembahan. Kami berdoa persembahan yang kami kumpulkan dapat menjadi berkat untuk pelayanan di tempat ini, untuk mendukung pelayanan gereja di tempat ini juga. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah dan menjadikan kami perpanjangan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church. Di tempat ini kami memiliki hashtag Home for the Imperfectness, di mana ini adalah rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang mau berubah dan berbuah bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Diperlengkapi sebagai seorang pemimpin, serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui pertolongan Roh Kudus dan melalui Injil Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama beribadah dan bertumbuh di tempat ini. Tuhan memberkati. Shalom warga kerajaan, seperti saya katakan, hidup adalah pilihan. Bisa jadi the breaker, penerobos, pendobrak, ya, ataupun menjadi the broken. Iblis dan dunia ingin saudara the broken, menyesali nasib, tidak lagi berani mengangkat kepala. Angkat kepalamu, sebab rajamu segera datang. Dan tentang contoh the breaker ini, ada seseorang yang sangat menginspirasi hidup saya. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta Yahya Daniel Dharma. John Lee Cheng Chuan dari Manado, saudara. Sejak dia lahir tahun 1911, dia karirnya apa? Kuli pelabuhan. Pertama di Manado, lalu kemudian di Batavia, lalu kembali dia kerja di KPM, sempat dilatih oleh Angkatan Laut Inggris, dan seperti namanya Dharma, dia mendharma baktikan kepada negaranya Indonesia. Akhir hidupnya, saudaraku, dia sempat jadi laksamana muda bintang 2 ya di Angkatan Laut,
Tapi dia naik peltu, saudara, pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saudara Lee Cheng Chuan terkenal sebagai the smuggler, sebagai penyelundup. Bukan penyelundup narkoba, saudara. Dia membawa barang dagangan dari Sumatera melalui, saudaraku, berliku-liku di Kepulauan Riau. Dan ketika aman dia menyeberang, yaitu ke Malaya. Dulu Malaya, Malaysia, Singapura. Dan kemudian ke Thailand, di mana dia menjual karet ataupun rempah-rempah yang dari Sumatera. Dan kemudian dia membeli senjata di pasar gelap tentu saja. Dan dia bawa kembali. Waktu itu TNI tidak punya banyak senjata. Dan Bapak John Lee ini, saudaraku, sangat berjasa. Bahkan dia, saudaraku, yang membawa senjata kembali. Kan janji Tuhan, the breaker akan keluar dan memasuki pintu-pintu gerbang. Dan melewatinya. Karena apa? Rajanya jalan di depan. So lihat apa yang dia pegang itu? The Bible. Bahkan majalah Life menulis tentang kehidupannya yang luar biasa. Judulnya The Bible and the Gun. Bagaimana dia mendapatkan senjata untuk tentara Indonesia. Dan selain daripada itu, saudaraku, dia seorang yang sangat pemberani. Karena apa? Orang benar tuh berani seperti singa muda. Pernah satu kali dia sudah tinggal begini, tinggal angkat tangan. Posisi saya ini adalah huruf He, huruf kelima Ibrani pada zaman dulu. Ada orang yang angkat tangan, apa ini? Menyembah Tuhan. Ya, kita akan masuk, saudara, pada waktu ini kita akan sudah masuk Yom Kippur. Itu waktu untuk tesyufa. Tesyufa itu bertobat. Tefilah, berdoa. Dan sedekah, menjadi righteous. Nah, saudara yang kasih cerita waktu dia jadi kuli pelabuhan di Manado. Dia itu dari dulu tertarik untuk naik ke kapal perang. Saudara harus punya vision dalam hidup ini. Oh, saya cuma kuli pelabuhan, I'm the broken one. No. Dan ketika dia ditolak naik masuk kapal itu karena dianggap inlander lah, bumi putra begitu. Dan ketika kapal perang itu menjauhi pelabuhan, dia berenang ke arahnya dan dia berteriak, one day, satu hari saya jadi kapten kapal seperti kapal perang ini. Dan benar, pada akhir hidupnya Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu presiden yang ke-6 daripada kita, memberikan penghargaan kepada beliau. Cukup terlambat ya. Mestinya kan zaman Pak Karno ya. Saudaraku, tetapi ada sebuah kapal korvet, yaitu kapal untuk perang ya, tempur, diberi nama kapal John Lee. Seorang Kristen dan Tionghoa, double minority, bisa menembus batas. Jadilah penembus batas. Jangan menjadi victim, tapi jadi victor. God bless you. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami lebih lagi ya Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kaulah Allah kami satu-satunya. Kaulah yang paling berharga Tuhan. Thank you Lord Jesus. Biarlah ini menjadi doa kami. Biarlah menjadi pernyataan kami Tuhan. Iman kami Tuhan. Bahwa Yesuslah yang paling berharga dalam kehidupan kami. Harta kami Tuhan. Harta karun kami Tuhan, yang berharga. Yesus Kristus Tuhan. There is a hill I cherish, where stood the precious tree, the emblem of salvation, the gift of Calvary. How it is should I grab it, while His is
his life was taken. So I was granted mine. Oh, my wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know his love. My heart is set on Christ, and I will count on as all lost. The greatest of my crowns mean nothing to me now, for I counted on the cross, and now my heart is in the cross. I will not boast in riches. I have no pride in gold, but I will boast in Jesus and in his name love. My wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know his love. My heart is set on Christ, and I will call all as those lost. The greatest of my crowns mean nothing to me now, for I counted on the cross, and all my life is in the cross. Oh, yes, all my wealth is in the cross. You are my everything. And when I stand in glory, my cross before the Lord, let this be my confession. My will is in the cross. Hallelujah! My wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know his love. My heart is set on Christ, and I will count all as lost. The greatest on my crowns mean nothing to me now, for I counted on the cross, and all my wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know his love. My heart is set on Christ, and I will count all as lost. The greatest of my crowns mean nothing to me now, for I counted on the cross, and all my wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know his love. My heart is set on Christ, and I will call all else as lost. The greatest of my crowns mean nothing to me now, for I counted on the cross, and all my wealth is in the cross. My wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know
sing. My wealth is in the cross. Oh, yes, all my wealth is in the cross. Yes, I want declaring. Yes, I want declaring. With my faith, with my faith. Oh, Jesus, you are my everything, Lord. The precious one in my life. My wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know His love. My heart is set on Christ, and I will count all as lost. The greatest of my crowns mean nothing to me now. For I counted off the cross, and all my wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know His love. My heart is set on Christ, on all that was lost. The greatest of my crowns mean nothing to me now. For I counted all the cross, and all my wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know His love. My heart is set on Christ, on all that's lost. The greatest of my crown mean nothing to me now. For I counted on the cross, and all my wealth is in the cross. Yes, my wealth, yes, well, my wealth is in the cross. All my wealth is in the cross. Saya undang Bapak Ibu Saudara teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan. Mari kita datang kepada Allah yang kudus. Kita mengakui setiap kelemahan kita, segala hal yang mendukakan hati Tuhan. Kita datang di hadapan Bapa yang baik, Yesus yang luar biasa, dan Roh Kudus yang setia kepada kita. Tapi Dia juga adalah Hakim yang adil. Dia kudus, oleh sebab itu kita minta kemurahan Tuhan, sebab hanya Dia yang bisa membuat kita kudus. Kita tidak bisa kudus dengan perbuatan baik kita, tapi kita bisa kudus karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Tuhan, kami umat-Mu, kami jemaat-Mu, kami tubuh-Mu, kami domba gembalaan-Mu. Kami datang Tuhan menghadap tata kasih karunia-Mu, karena kami tahu di sana kami memperoleh anugerah-Mu. Kami datang bukan dengan kekuatan kami hari ini Tuhan. Biarlah hari ini pikiran kami, hati kami sungguh-sungguh tertuju kepadamu. Kami datang bukan karena otoritas
diri kami sendiri, tapi karena Engkau. Kami datang juga bukan karena rutinitas kami. Kami datang bukan hanya untuk ketemu teman kami. Biarlah hati kami menyadarinya hari ini. Kami datang karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Engkau sudah menguduskan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus, Putramu yang tunggal. Terima kasih Engkau sudah menguduskan kami. Lewat kasih-Mu yang luar biasa, Engkau membuat kami umat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga, buat anugerah-Mu yang besar lewat Yesus dan lewat Roh Kudus yang menemani kami, mendampingi kami pada waktu kami diproses untuk kami serupa dengan Engkau. Dan hari ini kami mengaku kami tidak bisa di luar Engkau. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau, tapi itu pun butuh anugerah-Mu Tuhan untuk kami tetap tinggal kuat, berakar kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang penuh kasih. Roh Kudus yang hebat, yang luar biasa hari ini ada di tengah-tengah kami dan di dalam hidup kami. Dan kami menerima anugerah pengampunan itu. Dan hari ini kami percaya dengan sukacita yang daripada Tuhan, kami menerima firman-Mu hari ini. Dan biarlah dengan firman yang kami terima, kami bisa menghidupinya dan kami jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Oke. Saya kasih judul temanya hari ini, minggu ini adalah Where are you? Nah, maka where are you? Gitu ya. Where are you Teguh? Ini ada Teguh. Where are you Dian? Ya kan gitu. Jadi ada hal yang akan saya bagikan ke saudara tentang gospel relationship. Oke, kita mulai. Gimana ini kok selalu? Nah, ini yang sudah ikut kelas Equip pasti tahu ya. Bagaimana kita percaya bahwa perjalanan hidup kita itu bukan tentang ceritanya kita. Setuju ya? Kita sudah sangat mengerti hal ini bahwa keseluruhan cerita kita itu bukan tentang kita tapi tentang Kristus. Mari kita lihat, itu ada pertama creation, rebellion, redemption, renewal, dan new creation. Kita ada di mana? Ini ya, di area ini yang warnanya beda. Ini putih-putih, ini creation, penciptaan ya. Ini kejatuhan atau pemberontakan manusia akhirnya jatuh dalam dosa. Dan ini karya penebusan Yesus. Ya, Jesus did it all. Jadi Yesus sudah selesaikan semua dosa kita. Dan hari ini, sekarang ini kita ada di renewal ya. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus itulah yang akan membuat kita mengalami kekudusan itu hari lepas hari ya. Nanti setelah itu di bumi yang baru, di bumi yang baru ini ya, new creation, kita akan tidak akan lagi mengalami duka cita, kesusahan, penderitaan, semuanya sudah baru di bumi yang baru. Amin. Jadi saya mengingatkan, ini hanya mengingatkan bahwa hari ini setiap kita yang mendengar bahwa ceritamu dan cerita saya bukan tentang saya dan saudara, tapi tentang Kristus. Mari saya mulai. Kejadian 3, 8-12. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Mari kita sama-sama baca yang semangat, yang seru biar tidak ngantuk. Jadi fokus sama pemberitaan firman Tuhan hari ini. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, jalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya,
Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jadi ini kisah yang sering kita dengar, dan mungkin dari Rocky, ini kita anak sekolah minggu gitu ya, kita pasti pernah mendengar kisah ini. Dan dosa memang membuat manusia takut. Di situ diceritakan bahwa pada waktu manusia sudah makan buah pengetahuan baik dan apa? Baik dan baik dan apa? Baik dan baik. Ya, setelah makan pohon itu katanya, di mana langsung dia merasa dirinya telanjang. Saudara pernah berpikir atau pernah enggak ngalami kalau saudara waktu telanjang, saudara pamer ke orang? Gak pernah kan? Gak ada, itu orang gila aja yang melakukan itu ya. Ya kan, waktu saudara telanjang terus saudara keluar sampai ketawa-tawa, halo shalom Koko Daniel, gak mungkin. Itu gila berarti ya. Jadi setiap kita waktu kita mendengar ini kita bisa bayangin gitu. Tiba-tiba Adam dan Hawa sadar bahwa dirinya telanjang. Dan firman Tuhan kepadanya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang itu? Langsung jawabannya si Adam apa? Perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku, apa? Yang memberi aku makan buah itu kepadaku. Jadi manusia pada waktu makan pohon yang dilarang sama Tuhan itu, mendadak dosa itu menguasai dirinya itu ya. Langsung dia menyalahkan pasangannya. Tapi sesungguhnya kalau saudara baca, perempuan yang kau tempatkan itu nyalain siapa berarti? Nyalain Tuhan, kurang ajar sekali. Perempuan yang kau tempatkan ini loh Tuhan. Iya, ya, yang kau kasih itu waktu itu, yang kau berikan kepadaku, itu yang membuat aku makan buah itu. Jadi dosa telah membuat kekacauan relasi. Dosa membuat pertama manusia takut ketemu Tuhan, sembunyi sama Tuhan, terus manusia karena manusia sadar bahwa dirinya telanjang. Habis itu manusia suka menyalahkan orang lain. Ya sadar lah ya, kita semua kayak gitu biasanya. Siapa yang naruh ini sampah? Oh, itu gitu. Kalau di sekolah gitu kan, biasanya seperti itu. Enggak mau saya yang salah, jarang banget. Pasti nunjuk orang lain. Itu sudah sejak zaman Adam dan Hawa. Jadi sejak dosa masuk, relasi yang seharusnya baik menjadi rusak. Yang seharusnya manusia itu menikmati persekutuan, relationship dengan Tuhan itu jadi rusak. Dan tadi yang kalau kita lihat meta narasinya Injil tadi, karena itulah Yesus harus datang menebus relasi yang rusak itu. Nah dari situlah waktu Yesus disalib dan dia ditinggalkan oleh Bapa, dia ditelanjangi, itu seperti itu ya, benar-benar ditelanjangi, dipermalukan, untuk menebus rasa malu dan dosa manusia. Hebat sekali Tuhan ya, kita renungkan itu. Jadi saat ini saya mau bilang bahwa tugas gereja dan keluarga adalah untuk membawa kembali banyak orang yang bersembunyi. Ya, banyak orang yang bersembunyi loh, baik di tempat kantor saudara, bahkan di gereja, bahkan dimanapun, banyak orang yang sedang bersembunyi. Dan tugas gereja adalah menemukan banyak orang yang bersembunyi itu untuk pulang, untuk kembali. Amin. Oke, kita lanjut. Nah, gereja dan family, church and family. Jika Anda adalah bagian dari tubuh Kristus, maka Anda memiliki dua keluarga. Yang pertama adalah tempat di mana Anda dilahirkan, di sana Anda tidak memiliki pilihan. Benar ya? Gak mungkin ya milih keluarga atau menentukan di keluarga mana Anda ingin dilahirkan. Aku mau di keluarganya yang orang yang kaya raya atau orang yang kulitnya putih kayak orang Korea. Aku mau tinggal punya anak seperti itu. Ya, aku mau tinggal di keluarga itu. Yang matanya belok, aku gak mau matanya sipit. Milih keluarga asal Anda mungkin sangat baik dan harmonisnya. Panggilan dari surga itu saudara ya. Atau kebalikannya, keluarga Anda disfungsi
Apapun bentuk dan keadaan keluarga asal saudara, hal tersebut tidak dapat ditukar atau diganti. Keluarga asal itu keluarga biologis saudara, gak mungkin ditukar. Aku tukeran ya sama kamu ya Ke, ya kamu pindah keluarga di tempatku, aku pindah keluarga di tempatmu, gak bisa ya. Namun ketika kita atau Anda dan saudara dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus, Anda mewarisi keluarga baru. Namanya keluarga Allah. Jadi kita punya dua keluarga. Keluarga biologis kita, keluarga asal kita, dan keluarga Allah. Amin. Pasti ya, setiap kita lahir dari keluarga kan? Gak mungkin lahir dari pohon ya. Ada yang lahir dari pohon atau batu kayak sunggokong, gak ada kan? Jadi seperti itu. Nah sekarang tugasnya adalah, dapatkah kita mengharapkan gereja menjadi keluarga bagi mereka yang telah banyak terluka dan patah hati karena keluarga? Banyak keluarga-keluarga bersyukur kalau kita lahir di keluarga yang harmonis, ya kan? Yang sangat saling mengasihi, ya kan? Enggak kaku, yang sangat saling memberikan respon satu dengan yang lain dengan sangat baik. Tapi banyak juga keluarga yang mengalami disfungsi. Orang tuanya tidak berperan dengan baik, ya kan? Oh, mamaku hidupnya cuman kerja, atau papaku juga sibuk bekerja, aku enggak mengalami banyak kedekatan dengan orang tuaku. Itu banyak. Nah, dan bagaimana kita mengharapkan gereja itu dapat menjadi bagian dari keluarga yang disebut bahwa gereja adalah keluarga. Bagaimanakah kita? Mari kita akan belajar hari ini ya. Jadi dapatkah kita mengharapkan gereja? Apakah masih ada yang pesimis bahwa alah gereja, mana mungkin gitu kan. Nah, apa artinya bagi gereja untuk menjadi sebuah keluarga di dunia ini ya, di mana banyak orang tidak mengalami ekspresi kehidupan keluarga yang sehat. Lebih banyak keluarga yang hancur, apalagi perceraian sekarang di mana-mana, ya kan? Marak di mana-mana, gak cocok sedikit langsung cerai. Nah, bagaimana gereja menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar untuk menjadi sebuah keluarga yang membawa banyak orang mengalami keindahan Injil. Oke? Nah, sekarang teman rasa saudara. Enak sekali ini. Nah, di dalam Kristus kita ini lebih dari sekedar teman. Amin. Persahabatan bisa menjadi persaudaraan. Jadi kalau sekedar persahabatan saja, bagi kita harus mengarahnya sekarang kepada bagaimana persahabatan kita ini, khususnya yang di RGCC ini ya, menjadi ikatan persaudaraan. Kita menjadi saudara itu karena apa sih? Karena siapa? Karena Bapak Gembala? Atau karena pemimpin pujian di sini tadi, kita menjadi saudara gitu. Ayo katakan, kau saudaraku, kita jadi saudara gitu karena Kuluki suruh kita menyanyi. Enggak kan? Kita menjadi saudara karena kakak kita yang sulung. Siapa? Yesus. Kakak sulung kita namanya Yesus. Bilang ke temanmu, kakak sulungku Yesus namanya. Kakak sulungku Yesus, guys. Brother, kakak sulungku jenenge Yesus, ya kan? Karena kita punya koko yang namanya Yesus, maka kita bisa memanggil teman kita, sahabat kita itu menjadi saudaraku. Sekarang toleh lagi kiri kanannya. Hei saudaraku, hei saudaraku, engkau bukan cuma temanku. Hei saudaraku, loh. Ya ayo, jangan ada yang diam dong. Toleh dong sebelahnya, nggak ada yang sendirian di sini. Hai saudaraku, ya kan? Halo Fani, hai saudaraku, gitu kan ya. Hai saudaraku, hai Samgar, hai saudaraku, gitu ya. Nah, tapi teman rasa saudara itu, ya kalau saudara merasa ya ini memang rumahku, tapi ada beberapa orang yang tidak nyaman bergereja. Nah, pernahkah saudara yang ada di sini khususnya, pernah nggak merasa kehilangan komunitas gereja, terasa seperti kehilangan keluarga? Enggak. Biasa aja atau aku merasa kalau aku kehilangan komunitas gereja itu aku seperti kehilangan keluarga. Berarti itu keren sekali ya. Mari kita menyingkapinya apa yang firman Tuhan ngomong. Ini bahasa keluarga yang ada di dalam Alkitab. Efesus 2 ayat 19. Sekarang saudara bukan lagi orang asing di hadapan Allah atau warga asing bagi surga,
melainkan anggota keluarga Allah serta warga kerajaan Allah bersama-sama dengan orang Kristen yang lainnya. Jadi setiap kita bukan lagi orang asing katanya, ya kan? Kita semua adalah warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Amin. Katakan amin dulu. Amin, amin. 1 Timotius 5 ayat 1. Janganlah menegur saudaramu seiman yang lebih tua darimu dengan keras, tetapi berilah mereka dorongan dengan penuh hormat seperti kepada ayahmu sendiri titik. Untuk saudara seiman yang lebih muda darimu, nasihati mereka seperti adikmu dewe, adikmu sendiri. Jadi ini tentang keluarga. Di Alkitab sudah dijelaskan. Terus Yohanes 1 ayat 13, ini terjemahan sederhana Indonesia. Mereka menjadi anak-anak Allah bukan karena dilahirkan melalui kelahiran jasmani, melainkan kelahiran rohani. Dan hal itu bukan karena keinginan atau rencana manusia, tetapi Allah sendiri yang menjadikan mereka sebagai anaknya. Amin. Saudara percaya enggak bahwa kalau saudara ada bersama-sama di RGCC sampai hari ini, itu karena Anda yang pilih? Enggak, saya percaya enggak. Itu karena Tuhan yang menetapkan kita menjadi keluarga satu rumah rohani di tempat ini. Itu bukan karena kebetulan, amin. Lihat lagi lah, jangan asing di antara kita ya, jangan ada yang asing. Coba Daniel toleh ke Kokoluki, iya, gitu kan? Yang tidak ada yang asing ya, tidak ada yang asing. Tetapi Yesus menjawab, sekarang aku akan menunjukkan kepada kalian orang-orang yang aku anggap seperti ibu atau saudara dan saudariku. Lalu dia memandang orang-orang yang duduk di sekitarnya dan berkata, mereka inilah yang aku anggap sebagai ibu dan saudara-saudariku, yaitu orang-orang yang melakukan kemauan Allah. Orang-orang yang demikianlah yang aku anggap sebagai ibu, saudara dan saudariku. Firman Tuhan sudah jelas menyatakan bahwa Tuhan mau menyatakan bahwa keluarga biologis itu penting dan keluarga rohani itu pun penting. Dan bagaimana keluarga asal kita atau keluarga biologis kita dengan keluarga rohani, keluarga iman kita itu bekerja sama, bukan saling menyakiti atau alah kok niki nang gereja ya gitu. Misalnya kalau kita sering kehidupannya cuman bergereja, terus orang tua kita ngomong gereja terus pindah ya omamu nang gereja kono gitu. Pernah enggak ngalami itu? Itu persaingan antara orang tua dan orang tua rohani. Wah, kamu lebih mendengarkan ya ibu gembalamu daripada mamamu dewe. Nah, itu marah mamanya atau orang tuanya marah. Pindah aja sudah ke gereja. Itu sebenarnya tidak sehat berarti. Jadi harus ada kolaborasi yang baik antara keluarga asal kita dengan keluarga rohani kita. Dan bagaimana supaya dua keluarga ini bersatu untuk memuliakan Tuhan. Setuju? Harus setuju. Enggak setuju ya gimana mau mendengarkan, ya kan? Gereja membutuhkan keluarga alami, nah ya, karena mereka dapat menunjukkan kepada gereja bagaimana menjadi sebuah keluarga, amin. Dan keluarga alami juga membutuhkan gereja, sebab tidak ada keluarga yang dapat mandiri secara rohani. Oh, keluarga saya sudah keluarga pendeta, jadi saya nggak perlu bergereja. Di rumah kolekte sendiri, gak perlu asyir ya kan, persembahan sendiri, nanti doa berkat sendiri ya kan. Nanti kalau nikah diberkati sendiri, orang tua aku sudah pendeta kok gembala. Jadi menikah diberkati sendiri, nanti kalau mati ya diberkati sendiri gitu ya. Apakah bisa? Ya enggak mungkin. Jadi keluarga asal kita, keluarga biologis kita membutuhkan keluarga iman. Setuju? Dan keluarga iman kita membutuhkan keluarga biologis kita. Kenapa? Lewat keluarga-keluarga biologis alami kita, gereja itu bisa belajar teman-teman. Bagaimana keindahan hubungan antara suami dan istri. Kita contoh misalnya, hubungan antara Pak Budi dan Bu Tina ini kok harmonis ya. Sampai tuai setia lo melayani di gereja. Itu jadi berkat enggak? Jadi berkat buat generasi yang lebih muda dan generasi yang sama bahkan yang lebih tua. Wih, keren sekali ini. Yang sudah nikah, yang sudah punya anak ini tetap rajin beribadah, membawa anaknya, itu jadi berkat enggak? Jadi berkat. Jadi sama-sama saling melengkapi. Wih, keren ya. Hebat kali. Sesibuk-sibuknya Bapak Luki, kalau dulu pulang malam enggak apa-apa. Sekarang pulang malam enggak boleh. Harus langsung ditelepon. Pap,
apa lu Kimi perlu ini, pulang dia. Tapi dia tetap melayani enggak? Melayani loh, latihan datang dia. Tapi setelah latihan, permisi saya mau pulang. Kimi memanggil. Jadi seperti itu. Dan itu jadi berkat enggak? Jadi berkat. Jadi tugas gereja adalah meneguhkan, memperlengkapi dan mendorong keluarga rohani, keluarga alami untuk mereka dapat melihat diri mereka dan keluarga mereka sebagai bagian dari keluarga yang lebih luas. Jadi gak bisa ada keluarga yang aku gak butuh keluarga rohani. Salah banget. Jadi tugas gereja adalah memberitahukan kepada keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, bahkan yang masih lajang. Angkat tanganmu yang masih lajang. Yang masih lajang. Malu-malu toh ya, angkat tanganmu yang masih lajang. Kamu nanti kalau sudah berkeluarga, kamu akan mengingatnya bahwa keluargaku tetap butuh keluarga yang lebih besar, yaitu keluarga rohani, tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya mereka dapat menjadi rekan dan saudara bagi keluargaku, supaya aku belajar bagaimana Kristus bisa dimuliakan. Amin. Jadi itu kerjasama. Jadi menjadi bagian keluarga Allah berarti lebih dari sekedar menghabiskan waktu bersama. Sadar enggak? Cuman sekedar menghabiskan waktu bersama bukan berarti Anda terikat satu dengan yang lain. Yang di kantor misalnya. Sebenarnya kalau di kantor tuh ada jejer-jejer nih ya pekerja-pekerjanya. Apakah itu mereka menghabiskan waktu loh mulai jam 8 misalnya sampai jam 4. Apakah mereka saling mengasihi satu dengan yang lain? Belum tentu. Apakah mereka mengenal satu dengan yang lain? Belum tentu. Jadi menghabiskan waktu bersama bukan belum menjamin bahwa saudara mengenalnya lebih dalam. Setuju ya? Jadi mari yang ada di sini, kalaupun saudara merasa aku sudah menghabiskan waktu yang lama dengan Koko Leo, ternyata belum mengenal Leo lebih dalam, berarti salah. Salah ini harus lebih mengenal Leo, bukan sekedar menghabiskan waktu bersama. Oke? Kita lanjut lagi. Tantangan dan ekspektasi. Gereja ini setiap keluarga bahkan setiap orang baik yang sudah berkeluarga, yang lajang itu punya ekspektasi tersendiri terhadap gereja. Benar enggak? Apalagi yang keluarganya mungkin amburadul ya. Aku pingin masuk dalam gereja yang sangat mengasihi aku, yang aku enggak dapat kasih itu dari keluargaku, ya ada yang seperti itu. Nah salah satu tantangan buat gereja adalah ini, gereja itu seringkalinya itu konsumerisme, hanya mencari teman atau anggota jemaat yang sama seperti dirinya sendiri. Oh aku orang Cina ya, aku ndolek wong Cina, sing sipit-sipit kayak aku ya, aku nggak mau kalau kumpul sama orang yang beda sama aku, nggak cocok, nggak level. Ada yang seperti itu? Banyak banget. Oh nggak cocok sukumu apa atau kelas sosialmu alah, mek numpak becak, tumpakanku lain, tumpakanku mobil, ya gak cocok sama aku ya wes. Itu pergaulannya itu pakai ada ininya, tingkatannya. Nah itu gereja banyak yang seperti itu. Secara budaya, secara suku, secara hobi pun. Lah hobimu apa? Hobiku nang omah masak. Lah ya gak level, hobiku main golf. Wah, gak level, itu mainnya main opo gitu. Itu gak cocok saudara. Nah, tantangan gereja ini menjawab hal-hal seperti ini karena banyak ekspektasi yang diharapkan dari gereja, dari setiap orang yang hadir, setiap jemaat yang datang. Keluarga bukan hanya tentang kedekatan, kehangatan, ataupun kenyamanan, melainkan juga tentang apa? Kegagalan, pertengkaran, dan kerapuhan. Setuju? Saudara punya keluarga toh di sini, sekalipun lajang punya keluarga toh. Apa keluarga saudara cuman omongannya tentang halo papa mama, peluk cium ya gitu. Terus tiap hari tentang itu hangat gitu ya. Papanya disajikan makanan, terus papanya memberi terima kasih sayangku. Apakah terus itu? Pernah enggak bertengkar sama orang tuanya? Siapa di sini enggak pernah bertengkar sama orang tuanya? Wih, rohani sekali semua ya. Keren ya. Wih, semua. Gak ada yang pernah bertengkar sama orang tuanya? Ada ya pasti ya. Tentang pertengkaran. Terus pernah enggak gagal? Banyak.
terus rapuh, aku enggak mampu hari ini Pak, aku males sekali kuliah Pak. Terus papanya, sama Papa dulu juga sama nak. Ini kan kerapuhan ada, jadi bukan sekedar tentang kehangatan, tentang penerimaan. Nyaman kalau di rumah, semua fasilitas terpenuhi. Bukan itu, keluarga juga omongannya tentang kegagalan, pertengkaran, konflik dan semuanya. Setuju? Setuju, saya juga setuju. Jadi kita harus melawan di dalam gereja ini orang-orang yang suka pilih-pilih orang. Ya, coba lihat sekelilingmu lagi, apakah dia tipe orang yang pilih-pilih? Jangan ya Dek ya, jangan ya, jangan ya. Jangan Dek, itu enggak baik Dek ya. Jadi karena kita sadar bahwa keluarga itu bukan sekedar tentang keindahan, kenyamanan, kedekatan, tapi juga tentang pertengkaran, ya, kemarahan, kegagalan, kesedihan, kerapuhan dan semuanya. Makanya kita juga sadar bahwa kita enggak boleh terlalu berekspektasi, terlalu muluk tentang memandang gereja sebagai keluarga. Karena orang-orangnya ya sama. Sama orang-orang yang di gereja, sama orang-orang yang ada di rumah saudara, itu sama-sama orang yang ya ini punya keluarganya yang enggak ideal. Dan kalau saudara datang ke gereja, aku mengharapkan gereja ini menjadi bagian yang aku tidak pernah harapkan di keluargaku. Aku selalu ingin diterima tapi tidak dapat penerimaan. Di gereja aku ingin mendapatkannya. Ya saudara akan kalau saudara selalu memikirkan itu, ya saudara akan sedih sendiri, kecewa. Ya kan? Kalau di antara kita terus-menerus berpikir negatif tentang gereja, ya kita perlu bertobat. Amin. Karena apa? Keluarga gereja pun punya prosesnya. Ya, setiap gereja punya prosesnya loh. Gak ada gereja yang ideal gitu ya. Coba kalau tidak percaya pindah aja minggu depan gereja lain. Gak apa-apa. Saudara sama itu orang-orang pendosa juga yang menerima anugerah. Jadi daripada capek ya, saudara sadar ini, saudara sadar benar bahwa setiap gereja punya persoalannya sendiri. Sama seperti keluarga. Jadi gini, kalau ada berpikir bahwa seperti ini, aku tidak ingin terlibat terlalu banyak, orang-orang gereja ini banyak masalahnya. Loh terus mau terlibat di mana? Di semua gereja ya sama. Jadi semua orang di gereja, orang-orang ini terlalu ikut campur urusanku. Gak sehat ini gereja ini. Ingin tahu aja, tiap hari kadang, halo shalom gimana kabarnya? Wih terlalu ikut campur ini ibu gembala ini. Oke well, aku pergi well. Oke well selesai well, aku pergi well, aku gak mau diganggu. Terlalu privasi hidupku ini. Masa tiap hari ditanya gimana kabarmu? Nah itu ada yang marah, banyak ya kan. Jadi setelah habis waktu saya. Gereja bukanlah keluarga fantasimu. Mari kita taruh dalam pemikiran kita, gereja bukan keluarga fantasimu. Jika kita berpikir bahwa gereja harus menjadi keluarga seperti yang kita inginkan, harus lebih baik dari keluarga yang kita miliki sekarang, kita akan kecewa. Ya, keluarga paling sehat sedunia pun, keluarga paling harmonis sedunia pun, keluarga yang paling melimpah dengan materi, yang kasih sayang pun pasti ada konfliknya. Ya, benar? Iya, benar lah. Benar well. Setujulah well, bahwa setiap keluarga yang paling harmonis pasti punya konflik. Jadi kita perlu melihat gereja dengan pengertian yang benar sekarang. Kita perlu mengelola harapan kita akan kehidupan bergereja. Oke? Gereja bagaikan keluarga. Setuju? Karena kita lahir dari keluarga. Berantakan. Ada yang tiba-tiba cuekin kamu hari ini. Mau salaman, shalom Bu Tina. Bu Tina, loh kok aku dicuekin Bu Tina? Padahal Bu Tina lagi ngitung itu ya, berapa ini? Jadi marah, awas ya Bu Tina ya. Tak gerejo-gerejoan aku. Nah seperti itu. Gara-gara lupa dikasih senyum aja saudara merasa saudara tertolak. Gereja itu keluarga yang sama, kadang berantakan. Kak Diki nih loh males ya Kak Diki ini. Kak disialomi aku pagi ini. Pulang pun tidak dilihat. Yang dilihat cuman Angel aja. Wah marah hatinya.
Angel terus yang diperhatikan. Aku ini anakmu Kak Diki, aku anakmu, anak komselmu, perhatikan aku. Mana anak komselnya? Ya, sabar. Oke, sama keluarga. Nah, ini namanya paradoks, guys. Ya, kadang kita mengharapkan ini, tapi kadang kita merasa iya benar juga, aku ini juga orang yang berdosa. Ya. Jadi jika kita ingin gereja menghapus kesepian kita, jadi kalau saudara datang ke gereja untuk menghapus kesepian saudara, ya mohon maaf, saudara akan mengalami kekecewaan, ya, yang mendalam untuk diri saudara sendiri. Lah ternyata aku pingin gereja itu memberikan aku euforia gitu ya, kebahagiaan. Ketemu, hai, shalom, my man. Hey my brother, my sister, I love you too gitu. Tapi kadang pas I love you gak di I love you-in ganti saudara. Apa lu? Mungkin si Felix lagi sedih. Shalom Felix. Oh Felix. Kok ya kan? Saudara kecewa terus gak gereja-gerejaan. Saudara seiman tidak dapat menyelesaikan kesepian saudara. Saudara-saudara seiman saudara ini termasuk saya, Bapak Gembala, semuanya pelayan Tuhan, tidak dapat menyelesaikan kesepian kita. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Jika saudara dan saya menyadari bahwa Allah lah sumber segala kepuasan bagi hati kita, maka sikap kita adalah dapat bersyukur dan bersukacita atas orang-orang yang Tuhan berikan bagi kita di tempat ini. Coba toleh lagi temannya, toleh belakang. Nah, gak ada yang di belakang. Yang belakang tetap nih gini. Toleh sebelahmu. Ya, bahwa saudara bisa bersyukur Tuhan menempatkan saudara dan saya di sini untuk melalui proses yang mungkin tidak mudah, tidak menyenangkan, tapi itu menyucikan hati kita. Amin. Menyucikan hati kita. Waktu kita diproses bersama dengan orang-orang yang katanya Kodef akan bencekno pada waktunya, itu saudara dan saya sedang diproses untuk semakin dewasa dan semakin serupa dengan koko kita tadi yang ganteng dewe, ya kan? Koko kita yang luar biasa. Amin, katakan amin. Amin, katakan amin, yes. Nah mari, oke benar ya, oke. Jadi mari kita menanggung satu dengan yang lain kelemahan saudara-saudara kita. Jangan cuma pingin disayang toh, tapi kita harus mengakui bahwa orang lain pun butuh untuk dikasihi. Mengakui dengan bersyukur bahwa dalam diri mereka ada Yesus. Amin. Kita bilang kan gereja ini kita ini kan ada Yesus di dalam kita. Kita harus bersyukur. Di dalam diri siapa ya? Jangan yang di dalam, ganti yang lain. Gak ada ini Alek ini. Pergi jalan-jalan ya ke tugas-tugas kerja saudara ya. Pergi dia ke Kung Fu Panda kayaknya ini ya, ke Cina ini ya kan. Nah, coba kita bayangkan dalam diri seorang Ola ada Yesus. Saudara harus akui itu, kita harus bersyukur bahwa di dalam diri Ola, di dalam diri Ilin, Jasmine ada Yesus. Tapi kita juga harus sadar dia bukan Yesus. Ola bukan Yesus. Kalau dia sempat terus mengecewakan saudara, ya mohon maaf enggak apa-apa karena dia bukan Yesus. Tapi ada Yesus, tapi dia bukan Yesus. Cuman gambaran Yesus. Kita ini gambarannya kan. Jadi jangan cari yang aslinya, ya kan? Dia bukan Yesus. Ya, inilah cara kita yang seharusnya untuk berjemaat ya dan berkeluarga. Kita harus dapat hidup saling mengasihi sebagai saudara, sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah tanpa harapan-harapan yang terlalu idealis yang menghancurkan hidup kita sendiri. Nah, mari kita refleksi hati. Karena Injil, kini saya dapat memandang keluarga alami saya, keluarga biologi saya sebagai sarana yang penting dan bernilai untuk saya memahami pengorbanan Kristus bagi gerejanya. Saudara percaya bahwa saudara tidak bisa milih keluarga saudara sekarang, iya kan? Lahir dari keluarga suku Jawa, suku Tengger, suku mana lagi, suku Batak. Saudara nggak bisa milih. Tapi saudara bisa dengan bijaksana, dengan kesadaran yang sangat lebih sehat dari sebelumnya, bahwa saudara bisa memiliki keluarga masa depan saudara seperti yang Tuhan mau. Setuju? Iya, mungkin keluarga kita nggak bisa pilih, tapi keluarga masa depan kita bisa pilih.
dengan sesuatu yang lebih sehat lagi, lebih bijaksana. Amin. Jadi kita akan bersama-sama sadar bahwa lewat keluarga biologis kita bisa sangat mengerti tentang pengorbanan Kristus bagi gerejanya. Amin. Dan karena Injil, kini saya dapat melihat gereja sebagai keluarga yang bukan hanya menginginkan kenyamanan, kebahagiaan untuk diri saya sendiri. Saya harus penuhi, berhalanya dipenuhi. Oh, saya butuh penerimaan, terima saya terus. Ya, orang di sekeliling saudara merasa, aduh orang ini melelahkan sekali. Saya harus selalu tersenyum untuk orang ini. Karena kalau tidak disenyumin sekali, dia tidak gereja 1 tahun. Coba tidak disenyumin 2 kali, 2 tahun dia tidak bergereja. Jadi melainkan menanggung kelemahan saudara seiman saya, seperti Kristus yang telah menerima saya, orang yang berdosa dan yang banyak kelemahan ini. Jadi karena Injil kita mulai melihat gereja bukan untuk kepentingan kita sendiri lagi, tapi bagaimana kita mulai belajar menanggung kelemahan saudara seiman kita. Banyak yang lemah di sini, ya. Jadi banyak yang juga kuat, yang kuat menanggung yang lemah. Amin. Karena Injil, saya dapat melihat Yesus dalam diri saudara-saudara seiman saya. Nah tadi ya. Namun tetap menyadari bahwa mereka bukanlah Yesus. Saya tidak lagi menuntut saudara-saudara seiman saya dengan harapan palsu dan idealis, sebab mereka pun adalah manusia berdosa yang memperoleh anugerah Tuhan untuk berproses merupa Kristus. Amin. Jadi kita mulai sadar betul bahwa saudara kita ini bukan Yesus. Nah, gereja dan keluarga menunjukkan gambaran Injil kasih karunia kepada dunia. Lewat setiap kerapuhan kita masing-masing, baik di keluarga asal kita dan di keluarga rohani kita, keluarga iman kita ini, kita mulai bisa menunjukkan kepada dunia, memang gerejaku tidak sempurna. Jangan berharap Bapak Pendetamu selalu tersenyum buatmu. Jangan berharap bahwa pelayan Tuhan di tempat ini akan selalu always menyatakan apapun yang kamu mau, oke, mau siap. Kita akan siapkan yang terbaik buat kamu. Ada kalanya tidak bisa. Banyak kerapuhan di dalam gereja ini. Tapi lewat kerapuhan gereja, keluarga rohani kita, Injil kasih karunia dinyatakan loh kepada dunia. Karena orang-orang ini yang rapuh, aku belajar sesuatu. Aku tidak bisa sombong, karena aku pun orang yang rapuh. Karena itu aku bisa mulai belajar mengerti rekan sepelayananku. Karena kalau kita terlalu menuntut orang, aku kecewa. Katanya belajar Alkitab. Katanya sudah S2 teologi. Enak. Katanya rajin puasa Ester lagi. 3 hari tidak makan, saudara. Pernah? Saya pernah sekali. Dan cukup sekali. Cukup sekali. Ya, itu kita menunjukkan kasih karunia kepada dunia. Aku bisa loh mengasihi orang yang paling menjengkelkan ini bukan karena saya baik. Saudara tahu masalah saya bongkar di sini masalah saya. Masalah saya adalah saya merasa saya adalah orang baik. Saya rajin berdoa, rajin baca Alkitab, doain orang tidak pernah terpelanting sih. Orang jatuh, kaya saya. Saya merasa saya orang yang dikaruniai Tuhan. Saya bisa menyampaikan pesan, berita Injil, saya orang baik. Itu masalah saya. Saya merasa diri saya ini orang baik. Dan saya kadang merasa saya lebih baik dari saudara. Saya mengakui itu. Lewat Injil saya tahu. Saya sekarang pakai kacamata Injil. Bahwa saya pun orang berdosa yang mencekno saudara. Dan saya, kalau saudara mencekno saya, ya saya sadar, saya pun mencekno saudara. Kayak gitu ya. Jadi lewat keluarga yang tidak ideal ini, saudara bisa belajar bagaimana mengekspresikan kasih Yesus kepada teman-teman seiman kita. Amin. Dari situ dunia tahu, oh kayak gini seharusnya ya. Jadi tidak menuntut harus perfect gereja,
harus sempurna. Kalau aku butuh ini, kamu harus apa yang gereja sediakan buat saya kalau saya perpuluhan paling banyak. Bagaimana kalau saya sudah pelayanan? Apa hasilnya? Saya dapat apa? Saya dapat apa? Ya, saudara dapat Yesus itu cukup, Saudara sudah dapat nafas setiap hari itu anugerah. Amin. Kita kadang enggak sadar itu. Kita menuntut Yesus, penuhi aku Tuhan, penuhi aku. Lebih dalam lagi. Dalam terus tambah dalam. Lebih kita sudah dalam sama Tuhan. Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Jangan berharap terlalu dalam lagi. Kita ini sudah dalam banget sama Tuhan. Amin. Nah, tugasnya adalah ini. Mari setelah kita sadar bahwa teman-teman kita juga orang berdosa yang mendapat anugerah, dan kita mulai mengerti secara dewasa lagi pola berpikir kita perlu bersama mengerjakan tugas kerajaan Allah. Amin. Gak boleh cuma datang tok, ibadah terus pulang. Ada keluargamu di sini loh. Yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita sadar bahwa gereja butuh keluarga biologis butuh keluarga gereja atau keluarga rohani, maka kita akan bersama-sama mengerjakan tugas kerajaan Allah. Amin. Keluarga-keluarga di sini ini banyak loh keluarga. Yang berkeluarga siapa di sini? Katakan yang sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga, guys, yang sudah berkeluarga. Wih, banyak loh yang sudah berkeluarga juga. Dulu gak ada ya gitu ya. Beberapa orang aja. Ini sudah banyak bro. Dengan keluarga-keluarga yang ada, para lajang bisa belajar. Amin. Itu salingnya di situ. Bagaimana cara mendidik anak dan semuanya, cara mengasihi Tuhan, bagaimana mengajarkan tentang keindahan kasih karunia lewat melayani anak-anak kita, itu belajar. Dan para keluarga yang sudah berkeluarga belajar sama para lajang. Seru juga lajang-lajang ini ya. Dulu aku kok ngebet kawin, nah gitu. Ternyata enak lajang itu. Bahkan di masa lajang aku bisa melayani Tuhan. Amin. Nah, bersama mengerjakan tugas kerajaan. Yang pertama mau berubah. Rubah dulu pola berpikirnya. Kita enggak akan bisa bersama. Ingat tadi ya, menghabiskan waktu bersama bukan berarti saudara punya visi bersama. Setuju? Menghabiskan waktu bersama belum tentu sudah punya visi yang sama. Jadi mari kalau saudara tahu, mari mau berubah. Apa yang harus aku lakukan ya? Supaya Injil kerajaan itu, Injil kasih karunia itu tersampaikan kepada orang lain yang sedang sembunyi ketakutan tadi. Ya, banyak orang yang ketakutan karena dirinya telanjang. Aku malu ke gereja. Kenapa? Aku sudah mengecewakan Tuhan. Nah, bagian kita membawa orang-orang itu kembali. Amin. Mau berubah. Merubah apa? Merubah ini sama ini terus. Pikir orang yang tahu belum tentu melakukan. Setuju? Iya, kita sudah sering dengar itu. Saya tahu bahwa sayur itu sehat. Belum tentu saya makan sayur yang banyak. Padahal tahu sayur itu sehat. Tahu gula itu gak sehat, tapi tetap diminum toh. Jadi cuma tahu toh itu enggak cukup. Jadi sama. Kalau kita tahu bahwa gereja itu adalah bagian untuk mengerjakan panggilan Tuhan, belum tentu orang yang bergereja melakukannya. Cuman datang, yang penting datang, manasin bangku gereja, kasih persembahan, terus berharap pulang, berkati aku Tuhan. Ini kan? Engkau tidak akan menjadi ekor, jadi kepala. Amin. Itu tak yang dicari. Pergi, jadilah berkat bagi saudara-saudaramu. Amin, pulang dia. No, mau berubah. Yang kedua, mau bekerja sama. Gak mudah loh bekerja sama orang-orang yang menjengkelkan saudara. Setuju ya? Waktunya kita sadar, kalau mau bekerja sama, aku harus rela keluar dari zona nyamanku. Zona nyaman kita ini banyak, enak nonton drakor daripada ikut rapat, ya. Oke, Wel? Oke, Wel. Banyak kita ini kemauan kita untuk mau bekerja sama itu sebenarnya kalau sampai kita bisa saling melayani satu dengan yang lain itu karena anugerah. Gak ada karena kekuatan kita gitu, pulang kerja gitu ya Leo tempatmu kerja di mana jauh kan, terus harus rapat lagi datang dia, belum mandi tapi mau datang. Itu karena kemampuan dia? Gak, karena anugerah, tapi dia mau bekerja sama Roh Kudus.
Jadi ini bagian kita gereja Tuhan. Mau berubah, mau bekerja sama. Yang ketiga mau berkomitmen. Iki sing angel iki. Wangel iki mau komitmen iki. Katanya dulu Kak Jo, tahu Kak Jonathan Anton. Saya paling kepahitan sama komitmen. Komitmen. Ternyata ya gak iso komitmen ya. Karena sulit nih komitmen. Sampai hari ini kita bisa bersama itu karena komitmen di hati kita. Sekalipun Bapak David Victor Lee menjengkelkan saya akan tetap ada di RGCC. Bukan karena Bapak Pendeta, Bapak Gembala, tapi karena Yesus. Terpaut sama apa itu berarti? Visinya. Kalaupun tidak ada nanti kita game over di sini. Ada orang-orang yang meneruskan visinya ini. Dan kita terikat karena visi. Kenapa saya bisa saling mengasihi satu dengan lain? Karena visinya sama. Apa? Merubah Kristus. Pakai apa? Ada visinya jelas ini. Makanya, yang belum ikut, ayo. Nih, ada spiritual journey-nya kita, journey of faith-nya kita. Ikut masuk di dalamnya. Mari berkomitmen. Oke, saya sudah selesai loh. Mari. Ada bagian-bagian yang memang kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus sadar, kita bergereja bukan supaya terlihat baik. Karena sudah di WA, di chat, baru datang. Bukan supaya terlihat, aku rajin ke gereja. Bukan, kita ke gereja supaya kita bisa mengerjakan tugas kerajaan Allah. Amin. Bukan cuma datang terus pergi cepat-cepat pulang. Kenapa kadang jangan pulang dulu, ayo sharing dulu, ngobrol dulu, gimana kabarmu, gimana keluargamu, apa? Supaya apa? Kita terhubung satu dengan yang lain, terkoneksi dengan baik. Gimana kabarnya? Terus saling mendoakan. Indah enggak? Terus orang lain yang lihat, keren yo, saling mendoakan, didoakan. Tolong doakan aku lagi marah sama papaku. Didoakan. Itu indah. Itu mengerjakan tugas kerajaan. Nah, saya ajak saudara untuk merenungkan hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita meresponi firman Tuhan bahwa ingat apa yang disampaikan Kuluki waktu itu. Apa sih tujuannya saudara diselamatkan? Salah satunya adalah yang terpenting adalah untuk melayani Raja kita. Amin. Siapa yang kita layani? Yesus. Untuk apa kita diselamatkan? Ya untuk melayani yang menyelamatkan kita. Terus dengan itu apakah waktu kita melayani kita merasa hebat? Aku sudah melayani loh. Mau apa lagi? Minta apa lagi Tuhan? Seorang pelayan itu dibilang enggak bisa kamu berkata, aku mau makan dulu ya bos belakangan ya. Enggak bisa. Seorang pelayan mendahulukan kepentingan tuannya. Nah, mari kita sama-sama untuk belajar bahwa sampai hari ini kalau kita bisa berdiri itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita sampai hari ini banyak yang bergeletakan ya, sudah tidak bergereja, kehilangan gereja, pergi entah kemana. Kalau saudara dan saya sampai hari ini ada bersama-sama mengerjakan panggilan Tuhan, itu semuanya anugerah Tuhan. Mari kita mulai menyiapkan diri kita untuk Tuhan ini aku mau memberikan diriku masuk ke keluarga rohaniku. Aku enggak bisa sendirian. Setiap kita enggak bisa sendirian. Karena kita memang tidak diciptakan untuk sendirian. Sekalipun engkau lajang, engkau butuh orang lain. Saya butuh saudara, saudara butuh saya. Mari kita menyembah Tuhan kita berdoa. Saya mengajak saudara-saudara untuk keluar dari zona nyaman saudara. Mari cari orang yang saudara ingin doakan. Dan kalau saudara ingin didoakan, cari orang untuk saudara didoakan. Karena rumah tempat kita bertumbuh ini, kita mau supaya tidak ada satupun yang merasa dirinya tidak penting. Semuanya penting. Mari saya persilahkan saudara untuk keluar dari zona nyaman saudara. Saudara mulai berdoa buat teman saudara. Silakan. Mari keluarlah. Keluar dan mulai cari teman saudara yang tidak dikenal.
Boleh. Ada teman baru di sini di sebelahnya Leo. Shalom ya, shalom buat yang sebelahnya. Mari, tidak ada yang sendirian. Oke, tidak ada yang sendirian. Saling samgar bisa mendoakan yang lain. Ayo, ini ada Teguh, Daniel bisa sama siapa? Ya, Teguh sama Daniel sendirian. Gak ada yang sendirian. Daniel ketemu Daniel, monggo. Anugerah kasih dan keselamatan, terima kasih Tuhan. Darahmu Terima kasih Tuhan buat gerejamu. Ada yang baru silakan. Ini ada yang baru Pak. Terima kasih Tuhan buat gerejamu, buat tubuh Kristus yang ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Betapa ku bersyukur Tuhan, Kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan, Kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan, saya bersyukur. Yes. Mari kita meresponi firman Tuhan. Mari kita meresponi dengan hati dan pikiran kita. Minta anugerah Tuhan supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami siap Tuhan, kami terima firman-Mu, kami bersyukur. Dan akhirnya jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Doa berkat pengutusan ini biarlah menjadi bagian kita untuk kita melakukannya di kantor kita, di sekolah kita, di kampus kita, di gereja, di mana saja Tuhan tempatkan kita. Dan biarlah berkat ini mengikuti Engkau untuk membawa orang-orang yang sedang mengembara, yang tidak punya tempat untuk pulang, untuk mereka bisa kembali pulang, memiliki rumah, melalui saudara dan saya di tempat ini. Dan biarlah berkat ini tercurah atas kehidupan
Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan, dengan anugerah yang daripada Tuhan. Berkat dari Bapa, rancangannya yang sempurna itu mengalir dalam kehidupanmu melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan engkau, yang telah menyelamatkan kau dari kegelapan, dari dosa, dari hukuman dosa, yang memampukan kau hari ini hidup di dalam perkenanan Allah. Dan biarlah melalui Roh Kudus persekutuan yang indah bersama dengan Allah Bapa, bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan gerejanya, itu menjadi bagianmu. Dan engkau menjadi saksi di keluargamu, di masyarakat, di mana Tuhan tempatkan engkau, untuk kau menceritakan kabar baik ini melalui kehidupanmu, bagaimana engkau dirubah secara radikal oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah ini juga menjadi kesaksian dimanapun engkau berada, mulai di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ketiga yang esa, Allah Tritunggal, yang kami puja, yang kami tinggikan. Kami terima berkat Tuhan ini, kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pengumumannya mungkin kita tetap doakan Natal tanggal 8 Desember. Jadi memang awal, karena saya percaya kalau terakhir-akhir Desember kan pada banyak yang pulang atau banyak yang berlibur. Jadi kita memang selalu awal ya. Jadi kita akan dilayani oleh Undivided. Ya, ada sekitar 6-7 personil minus Amos Cahyadi. Sayang sekali kita tidak bisa kedatangan legend Amos Cahyadi. Dan Bapak Ibu Saudara bisa datang di tempat ini. Nanti mungkin ada pengumuman lebih lanjut, itu kita akan pakai pendaftaran ya. Jadi Bapak Ibu Saudara daftarkan segera nanti, karena tempat ini pasti tidak muat ya. Tempat ini kalau dibagi sampai ke belakang nggak akan muat ya. Tapi kita tetap akan pakai tempat ini supaya orang-orang juga tahu bahwa di tempat ini juga akan setiap minggunya ada ibadah ya. Jadi ini waktunya Bapak Ibu Saudara untuk bisa mencari teman-teman saudara yang sembunyi mungkin, yang belum punya gereja lokal, belum komitmen di gereja lokal manapun, aja bergabung bersama-sama dengan kita. Ya, tanggal 8 Desember. Jadi Bapak Ibu Saudara juga doakan Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur, untuk mendukung Natal ini. Bapak Ibu Saudara juga bisa menabur lewat amplop yang ada di belakang, nanti Bapak bisa langsung memberikannya. Terus bisa lewat kris, juga bisa apa lagi? Udah ya, itu aja ya. Ya, itu aja sih pengumumannya. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.